Halo, selamat malam foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar kuliner, ya di Foodies. Halo, boleh dada-dada dulu? Oh ya, sementara aku coba undang narasumber kita malam ini ya. Pasti cukup seru karena kita akan banyak cerita tentang poin-poin legalitas. Nah, semoga teman-teman semua oke, halo, selamat malam. Hai, Cepet loh ini kesambungnya, happy gue. connection berarti. Not only Apa? internet but heart, of course. Iya. Tapi seneng banget ini nyambungnya cepet, jadi ngobrolnya bisa lebih banyak harusnya. Mudah-mudahan dan semoga bermanfaat ya, Kak Sasa. Pasti dong bermanfaat. Oh ya, buat Thank you temen-temen. so much. Aku baik-baik saja di Sehat. Bandung. Habis makan Alhamdulillah. Habis makan ayam barusan. apa? Paling seru ngurusin foodies ya, banyak Ini. pilihan makanan, banyak resep, banyak yang ngirim makanan gitu. Terus Kak Sasa badannya Ngirim bagus-bagus nggak aja juga sih? lagi kan? Alah. Ini kita di Bandung soalnya tadi habis hujan jadi dingin. Ya, seru banget. Kita dinginnya pakai AC ya. Oh ya, aku pengen ngingetin dulu buat teman-teman yang lagi pada nonton. Hari ini sebenarnya kan sesuai temanya ya gitu. Jadi apa ya? Sorry, gue jadi lupa temanya apa tuh. Oh, poin-poin legalitas apa saja yang penting untuk pebisnis kuliner pemula. Nah, jadi teman-teman kalau pada mau ngambil catatannya silakan. Kayaknya harusnya hari ini banyak banget yang akan di-sharing sama Rike dari Oh ya, ntar jangan disebutin deh, mendingan nanti kenalannya sendiri. Nah, aku pengen ngingetin lagi buat teman-teman, sebentar lagi komennya akan aku off-in. Jadi teman-teman yang pengen nanya ke Rike itu bisa nanti di kolom Q&A yang ada di bawah, ada tanda tanyanya, karena sebentar lagi komennya mau aku tutup. Oke, itu ada tuh, ikut gabung Mbak Rike. Fansnya Ayo kayaknya dong, banyak mari nih. gabung. Fansnya foodies lah pasti, yang belajar-belajar edukasi tentang F&B gimana biar sukses. Iya, thank you juga loh buat Rike yang hari ini udah mau nyempetin waktunya untuk sharing di Foodies juga ya, dan pastinya akan Thanks for bermanfaat. having Oke, me. kita mulai dulu ya. Sip. Sebelum masuk ke pertanyaan, kayaknya paling asik, maksudnya apa ya? Paling afdol, paling sah itu kalau kenalannya itu langsung dari orangnya gitu ya. Aku sih Oke. perkenalan aja, namanya Rike Caroline ya. Mungkin beberapa teman-teman mungkin sering lihat wajahnya dulu sering wirawiri di TV gitu. Jadi mungkin ada yang berasa kayak pernah lihat di mana. Nah, enakan langsung kenalan aja kali ya sama Rike ini. Waduh, kok agak ngeheng ya? Halo. 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 Waduh, ini sorry. Teman-teman bisa komen nggak? Ini yang ngeheng dari aku atau dari Rike? Halo. Halo teman-teman, ada yang bisa komen nggak? Ini yang ngeheng, oh Rike Caroline live, kayaknya masalah jaringan mungkin ya. Sebentar, saya coba invite ulang. Oke. Oh, Rike yang hang, oke. Ya, kayaknya tadi sempat dari Mbak Rike-nya. Oke, sekarang udah coba aku, udah tersambung tapi halo Rike. Iya, Halo. tadi di tempatku kakaknya nge-freeze gitu. Kenapa ya? Sama. Tapi itu tadi teman-teman sampai gue nyalain lagi komen. Kayaknya deh. Oke, berarti sekarang udah cukup bisa. Oke, berarti aku matiin lagi ya komennya ya. Sebentar. Oke, nah langsung nih. Langsung. Gitu. Langsung. Enakan kayaknya biar lebih sah dan lengkap, enakan langsung dari Rike, mungkin perkenalkan diri aja kali ya, selain namanya sama wajahnya yang enak dilihat itu. Gitu, selain namanya,
enakan langsung cerita langsung dari Rike. Rike ini sebenarnya siapa sih? Silakan. Baiklah, saya adalah perempuan Indonesia yang mencintai dia. Nggak, oke. So, halo teman-teman semua, terutama yang baru kenal, baru lihat muka. Sorry hari ini ada dandan karena tadi habis liputan sama Kompas. Nama saya Rike, lengkapnya Rike Karolin. Saya merupakan founding CEO dari platform hukum namanya kontrakhukum.com. We actually were the first in the market. Kita start dari 2016. Waktu itu layanannya cuma satu. Kita bantu UKM untuk baca kontrak, summary-in, ngebalesin kontrak dari pihak yang lebih besar. Dan ini teknologi platform. Jadi kita mempertemukan antara mereka yang perlu sama lawyer yang duduk di firma hukum. Terus going on ke sini di 2017 akhir kita mulai tambah layanan ke pendirian PT. Pendirian PT sekarang 100% online tanpa melanggar hukum di platform kami. Terus pendaftaran merek kami bantu untuk research dulu apakah merek tersebut bisa didaftar atau enggak, potensinya, apakah melanggar hak orang lain. Baru akhirnya pendaftarannya. Terus berkembang terus. Pokoknya kita ngikutin si klien kita yang dari kecil, dari mula cuman baru start doang, terus di tahun pertama, tahun keduanya mereka mulai ada operasional, bikin kontrak kerja buat karyawannya, bikin kontrak sama partnernya, sampai akhirnya tuh dapat investment atau suntikan modal lah dari baik akselerator, inkubator ataupun angel investor ataupun VC gitu. Akhirnya kita jadi one stop shop ya buat legal solution, tapi again it's a platform base. Jadi bukan saya ngasih konsultasi langsung gitu, enggak. Semuanya lewat platform, semuanya terdigitize, bikin PT atau merek pun sudah ada form-form yang harus diisi dan ngupload data masing-masing gitu. Jadi Jadi sebenarnya Rike dari platform kontrak hukum ya? Yes, true. Oke, nah malam ini kan sebenarnya karena mungkin Rike itu dari kontrak hukum, makanya kenapa tema kita malam ini lebih banyak kita cerita mengenai legalitas, karena pastinya teman-teman kan juga dibutuhkan ya sebenarnya mengenai legalitas ini. Nah, mungkin enakan kita ngobrol dari pertanyaan awal-awal dulu kali ya. Nah, sebenarnya nih Rike mau nanya ya, mau nanya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita baru awal bikin bisnis kuliner nih misalnya, kadang-kadang kan teman-teman juga suka nggak aware ya, maksudnya kadang kan lebih banyak fokusnya gue harus jualan gitu kan, gue harus bikin bisnis plan gitu. Nah terus mungkin gue harus nyiptain produk, gue harus gimana marketing, pasang buzzer dan kawan-kawan. Nah kadang-kadang si legalitas ini suka jadi warga nomor sekian gitu, maksudnya prioritas kesekian. Nah, pengen tahu dong kalau dari pandangan Rika ya, sebenarnya legalitas ini sepenting apa sih gitu, maksudnya kalau kita sebagai pebisnis kuliner itu memiliki legalitas itu? Oke. Aku punya dua kacamata sih ya. Sebenarnya satu adalah kacamata konsultan hukum karena backgroundku sendiri juga lulusan bachelor hukum kemudian magister notariat. Tapi di lain sisi aku juga seorang pebisnis. Aku starting kontrak hukum artinya aku juga menjadi entrepreneur gitu. Since 2016. So, aku mau pakai kacamata keduanya aku blend gitu. Sebenarnya tanpa aku menjadi seorang konsultan hukum pun ketika aku menjalankan bisnis gitu ya, ada banyak prioritas yang membuat kita menomor sekiankan legal, kayak Kak Sasa bilang. It's very true. Even me myself ketika bangun my own startup juga did the same steps gitu. Pasti maunya ide bisnisnya dulu, habis itu kira-kira partnernya siapa, habis itu cara ngembangin bisnisnya gimana, go to marketnya gimana, belum lagi legitimasi dari market beneran mau bayar buat barang atau jasa kita gitu kan. There's a lot of things that we need to prepare. Nah, cuman poinnya adalah kalau kita berkaca sama bisnis-bisnis yang sustainable atau kita berkaca sama negara tetangga gitu ya, even though they started from their own garage gitu, di US startup itu mulainya dari garasi sendiri atau kita sebutnya F&B dari dapur kita sendiri gitu ya. Why mereka selalu mulai dengan lengkapin legalitas baru mereka urusin yang belakangan-belakangan gitu. Jadi beda banget nih sama kita selalu jalan dulu, habis itu legalitasnya kalau bisa enggak gitu. Tapi kita mau belajar dari yang lebih maju kan. Kenapa sih mereka mengutamakan legalitas dulu, bikin dulu at least perjanjian dengan co-founder dia, hitam di atas putih dengan partnernya.
Habis itu bikin badan usahanya, bikin janji kepemilikan sahamnya berapa, daftarin merek dagang segala macam, settle baru jalan. Tidak lain tidak bukan karena mereka memang prepare duluan supaya preventif tidak ada gugatan hukum atau gangguan yang bersifat legal ketika mereka jalanin bisnis. Contohnya apa? Banyak banget nih. Kita partneran sama orang, mungkin di awal kita mulai dengan perasaan bahagia, wah kita start something new gitu, masih komit satu sama lain gitu. Tapi ternyata di ujung jalan jadi pecah gitu. Bahkan data dari Kementerian Ekonomi Kreatif kan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 67% startup itu pecah karena perpecahan foundernya dan mereka tidak mengurus legal dengan benar gitu. Jadi kita belum ngomongin yang soal bikin PT atau daftarin merek, enggak. Tapi saya sama Anda pas mau bermitra buat bikin usaha, itu apa dasar yang memprotek hak saya sama hak Anda gitu. Tidak lain tidak bukan kalau kita bikin hitam di atas putihnya atau kontrak gitu kan. Tapi kalaupun misalnya kita sole founder sendirian, apakah kita menjadi tidak butuh? Kita akan butuh ketika si pemodal masuk. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan modal tersebut, bagaimana kita punya limitasi tanggung jawab terhadap apa yang memang harus kita lakukan sebagai kewajiban, apa yang enggak gitu. Kalau enggak semuanya blur sih, jadi campur aduk gitu. Justru kayak hukum itu atau dalam hal ini kontrak, produk hukum bernama kontrak itu ngejagain kita biar kita bisa stay true sama apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita tuntut, dan apa yang dapat kita hindari gitu. So, jawab pertanyaan Kak Sasa sih, bagi saya sebagai konsultan ataupun sebagai pebisnis, akhirnya menyadari bahwa sebaiknya kita utamakan di depan agar menjadi preventif. Bukan kita udah ada masalah, baru cari para ahli hukum untuk menyelesaikan. Oke, berarti, sorry, aku sambil nyatet soalnya. Nggak apa-apa. Preventif ya. Jadi sebenarnya kalau aku sedikit simpulin ya sebenarnya. Jadi dibilang penting sih pastinya penting gitu ya. Dan justru kalau bisa justru dilakukan sebelum dimulai bisnisnya ya. Karena kalau tadi sih sebagai karena sebagai preventif. Jadi belum ngomongin yang PT dan kawan-kawan deh antar co-founder sama founder dan sesama founder aja itu wajib banget ya sebenarnya bikin kontrak juga ya. Gitu betul, kan betul. Mengenai hak dan kewajiban. Kemudian kalau misalnya sendiri juga butuh atau enggak, pastinya butuh, apalagi kalau misalnya nanti akan masuk pemodal atau investor baru. Betul. Oke, nah, berarti kalau ngomong jawabannya penting enggak? Ya penting banget justru ya. Harusnya malah diurus sebelum yang lainnya diurusin. Ya, supaya kita terproteksi sih pas awal mulai, jadi nggak banyak masalah di kemudian hari. Iya, lebih baik preventif ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Oke, nah, terus sebenarnya tadi kan udah sedikit sih sebenarnya disinggung-singgung ngomongin pendirian dan lain-lain. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, oke, berarti kan kita pertama udah buat perjanjian antara founder sama co-founder dulu nih. Nah, terus abis itu kalau misalnya pengen pengen bikin usaha gitu kan, mau bikin bisnis kuliner apapun itu ya, apakah misalnya bisnis dari rumah kah, atau misalkan bikin outlet kah, atau bikin booth atau plot kitchen, apapun itulah. Nah, itu sebenarnya legalitasnya apa aja sih yang harus dilengkapin? Ada nggak misalnya kayak checklistnya atau apanya? Iya. Checklist ada, dan kita selalu di dalam setiap forum edukasi itu selalu bilang sebenarnya stepnya harus tadi ikat perjanjian dengan co-founder, atau seminimal mungkin misalnya kita punya satu orang yang membantu kita, atau kita sebut karyawan, kita sebut apapun lah sebutannya, asistenku, mbokku, tapi sebenarnya mereka adalah ikatan kerja sama kita gitu ya. Itu juga perlu dilindungi oleh hukum agar apa yang mereka ketahui tentang rahasia dagang kita, tentang resep kita itu tidak menjadi bocor, kecuali cuman kebiasaan orang cuman jangan kasih tahu ya gitu, tapi akhirnya malah dikasih tahu gitu dengan hitam di atas putih. Jadi ada NDA, non disclosure, kita tahu mana yang merupakan material penting yang dapat dilindungi hukum dan tidak boleh bocor. Terus tadi Kak Sasa bilang ada checklist step. Saya akan suggest pendaftaran merek dulu, pendaftaran merek dagang gitu ya. Mungkin masih banyak yang bingung-bingung merek tuh apa, karena kalau orang awam Kak Sasa suka bilangnya saya mau mematenkan merek saya gitu, istilah mereka begitu. Padahal hukum tuh membedakan antara yang paten
dengan yang merek gitu. Tidak bisa mematenkan merek kecuali mau pakai bahasa Jawa jadi paten. Nah, itu mungkin boleh. Tapi kalau misalnya Gini. kita pakai bahasa hukum, berbeda nih paten dengan si merek gitu. Kita bahas dulu yang si paten dulu ya. Ya. Kalau si paten kan dia sebuah invention, penemuan gitu yang belum pernah ada sebelumnya bahkan di dunia. Jadi walaupun kita menemukannya di Indonesia, tapi harus dicek apakah di belahan dunia lain di negara lain itu memang belum ada yang serupa. Nah, itu invention. Jadi kebanyakan um, bisnis kita itu sebetulnya sangat sedikit potensinya untuk memiliki nilai kebaruan gitu. Apalagi kalau kita sebenarnya meniru yang sudah ada, dapat inspirasi dari sebuah workshop gitu. Nah, jangan paksa untuk punya paten, tapi jangan khawatir karena ada bentuk kekayaan intelektual lain yang dilindungi oleh hukum bernama merek. Tadi yang kita bahas merek nih. Nah, kalau si merek itu cara saya ngejelasin ke kaum awam adalah gitu ya, jangan pakai bahasa undang-undang, adalah pokoknya kata apa logo, apa gambar yang kamu pakai buat mempopulerkan barang jasa kamu. Jadi kamu sebutnya itu, atau kamu pakai tunjukin gambar itu biar orang tuh langsung tahu itu barang kamu atau jasa kamu. Gitu ya. Kita pakai untuk tujuan komersil yaitu mempopulerkan. Itulah si merek itu. Jadi saya hampir yakin semua Anda-Anda yang baru mulai bisnis pun langsung punya merek gitu sebenarnya. Langsung punya potensi haki. Saya bilang potensi ya. Nah, karena kita nggak mungkin nyebut barang kita, misalnya aku jualan ya udah legal service, namanya legal service gitu, enggak gitu. Kita jualan kue pepek, namanya si kue pepek. Pasti kita punya satu brand untuk bikin itu jadi terkenal gitu. Pepekku manis atau apa gitu kan. Nah, yang membuat itu identik setiap kali kita sebut, itulah barang dagangan saya gitu kan. Nah, tapi aku bilang tadi potensi, Kak. Soalnya salah kaprahnya masyarakat adalah kirain kalau kita yang create itu kan ide aku. Ide aku tuh dilindungi gitu. Aku ada buktinya loh. Aku waktu itu sama pacarku gandengan tangan terus kepikiran ide itu gitu. Jadi ada tanggalnya tuh di WA ini ada gitu. Dia pikir kalau dia yang create itu ide dia atau dia duluan mencetuskan, dia yang punya haknya. Dia pikir. Padahal undang-undang bilang kalau merek itu di-granted, dikasih setelah kamu minta permohonan. Kemana? Ke Kementerian Kumham. Gitu. Jadi emang harus filing kita menyebutnya. Filing kita memfile, Kumham kasih kita semua sama rata adil, punya hak untuk mengajukan agar ini didaftarkan. Nah, nanti dalam prosesnya baru diperiksa tuh sama Kumham, nama Direktorat Jenderal DJKI, Kekayaan Intelektual. Diperiksa apakah kalau saya granted kepemilikan atas merek ini membuat orang ini menyalahi ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-undang misalnya apa? Dia dompleng nama terkenal. Jadi orang pembeli bingung, kirain beli itu, nggak taunya barang ini. Kan jadi banyak keluhan konsumen gitu. Atau ada lagi sistem first to file. Dia nge-file, tapi orang lain udah nge-file duluan. Tanggalnya duluan dia. Walaupun belum keluar nih sertifikat. Tapi tanggal filingnya duluan dia. Nggak bisa, karena first to file. Siapa yang paling pertama nge-file gitu. Nah, kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, kemungkinan permohonan kita ditolak. Gitu. Jadi nggak berarti daftarin terus aku juga aman gitu. Nggak. Tunggu sampai si sertifikatnya itu keluar gitu. Tapi berarti itu kalau misalnya kita lagi dalam kondisi mendaftarkan, kan memang itu berarti mereknya belum jadi milik kita ya? Ya, hak kepemilikan atas merek belum di kita, betul. Belum. Tapi artinya pada saat kita sudah mendaftarkan, walaupun sertifikatnya belum keluar, ada orang yang mendaftarkan dengan gambar atau nama merek yang sama, itu bisa nggak? Tergantung tanggal permohonannya. Jadi kita duluan nih. Kita belum keluar nih. Terus 5 menit kemudian aja, atau 1 menit kemudian itu orang kedua gitu ya. Tentu saja yang lebih punya hak untuk diterima adalah saya. Karena prinsip first to file tadi. Gitu. Tapi itu artinya pada saat semenit setelahnya orang mendaftar itu tetap bisa diterima ya? Atau gimana? Yang si siapa nih yang kedua? Yang si kedua. Yang kedua, yang lebih lama semenit kan? Dia pasti akan ditolak karena ada permohonan menit pertama. Yes. Oh, oke. Jadi walaupun si permohonannya belum diterima gitu. apa namanya? Belum dikasihin lah gitu ya. Ya, granted, betul.
Tapi Itu artinya orang yang mendaftar kedua kali setelahnya itu tetap nggak bisa mendaftarkan ya? betul, betul, betul. Mereka sih Ah, tetap oke. namanya permohonan kan akan tetap diterima ya oleh DJKI. Jadi nggak dari awal Ya, permohonan langsung ditolak gitu loh, nggak. Lagi pula dalam ya. setiap permohonan kita sebenarnya melakukan quote unquote sumbangsi kepada negara karena kita bayar penerimaan negara bukan Ya. pajak gitu. Jadi pasti permohonan itu diterima. Tapi at the end of the story, kalau dia lebih lambat, pasti yang si duluan yang dapat. Karena itu prinsip first to file tidak hanya berlaku di Indonesia tapi seluruh dunia. Ah, oke, 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 oke. Oke. Terus apa? Tadi boleh nggak dilanjutin? Tadi kan apa aja yang Boleh. harus dilengkapi? Pertama ada Oke. perjanjian co-founder atau yang kedua itu perjanjian dengan orang yang punya ikatan kerja dengan kita, gitu ya, gitu. Kemudian Yes. ada NDA tadi ya. Terus yang kedua, tiga, yang keempat itu pendaftaran merek dagang, bukan paten. Yes. Selanjutnya Ya. apa? Kakak komprehensif sekali ya. Wow, luar biasa. Aku biasanya workshop dengan siapapun tidak pernah komprehensif ini. Anyway, tambahin dikit tentang pendaftaran merek. Salah satu solusi agar kita tidak melakukan filing kemudian menunggu dengan sia-sia. PD nih, pasti Oh, merek dagang saya pasti dapat. dapet nih gitu ya. Adalah proses yang namanya pengecekan merek. Kalau pengecekan merek itu Oh, memang biasanya dilakukan oleh seorang konsultan karena bukan yang kayak kita Google ada nggak ya mereknya gitu ya. That's one of the way bisa itu gitu. ya. Tapi ada satu database, ada yang WIPO, ada yang database DJKI, ada Ya. yang karena dia konsultan dia bisa ngecek yang sedang ongoing yang bahkan belum di Oh, I announce see. gitu. Nah itu perbedaannya nilai tambahnya seorang konsultan. Nah itu Hmm. biasanya dicek. Kalau dicek jadinya kita punya kayak kepastian gitu Kak. Maksudnya nggak 100% pasti karena namanya ketok palu itu kekuasaannya otoritasnya di Kementerian Kumham ya di DJKI ya. Tapi at least kita dapat saran dari orang yang memang memahami bahkan seorang konsultan haki itu punya sertifikasi sendiri dan sekolah sendiri gitu. Even me nggak ada gitu. I only know the knowledge. Nah si konsultan haki ini akan kayak kasih kita saran ini namanya terlalu generik gitu, terlalu umum, nggak mungkin di granted, jangan buang waktu gitu. Atau ternyata sudah ada dari penelusuran merek yang serupa, ini pasti akan jadi kendala untuk pendaftaran. Janganlah buang waktu kita pakai, kita kekuh gitu, nggak taunya harus rebranding karena punya orang, kita dapat gugatan gitu, jangan gitu. Nah, apa saran-saran seperti itu karena mereka adalah profesi yang disumpah itu menjadi satu kekuatan ya buat kita ya gitu. Jadi cari sendiri ya boleh, tapi there's a lot of additional value yang kita bisa pakai kalau kita using this konsultan gitu ya, cara menggunakan konsultan. So dari list kakak aku akan nambahin pengecekan merek baru pendaftaran merek gitu. Oh, pengecekan dulu ya. Yes, Pengecekan merek baru pendaftaran merek. Pengecekan merek dagang betul. kali ya. Ya, boleh merek dagang. Kadang-kadang kan ada yang jasa Dagang. juga gitu kan. Jadi merek dagang, merek jasa gitu. Kalau pengecekan Terus merek dagang, sorry, sebelum lanjut nih ya, aku apa mau apa nanya apa. lagi. Nggak apa-apa ya. Biar Yuk. lengkap, biar lengkap yang pada nyatet juga. Kalau Siap, siap. pengecekan merek dagang itu kan tadi kata Rike ada yang bisa ngecek sendiri, ada yang lewat konsultan. Tadi katanya kalau konsultan itu dia punya akses untuk mengecek yang lagi ongoing. Nah, berarti ada akses nggak yang misalnya bisa diakses oleh kita-kita orang umum? Ada tapi terbatas, tidak seperti kayak kalau begitu kan konsultan kan biasanya misalnya dia pasti punya koneksi di teman-teman DJKI atau di loketnya gitu loh. Kalau yang online kan harus ada waktu orang mengupload itu online kan atau mengupdate kan. Hmm. Semua konsultan berkata hal yang sama sih dalam diskusi FJD dengan kami gitu sebagai platform yang memfasilitasi bahwa mereka punya nilai tambah berupa misalnya nih detik ini juga kita daftar nih dan kita pingin dapat listnya gitu kan tidak langsung terupdate di dalam sistem apalagi di WIPO-nya gitu. Nah ini konsultan bisa akses gitu, itulah nilai tambah mereka. So Oke. penelusuran yang mereka lakukan biasanya sangat komprehensif dan betul-betul analisa ya, betul-betul analisa gitu. Ini di kelas segini kemungkinan akan ada halangan ini terus di attach lah gitu. Kayak apa sih? Jadi kita Oh. juga tahu nggak cuman kayak ini pasti nggak bisa nih enggak gitu. Kita Hmm. dapat dipertanggungjawabkan isi pengecekan dia gitu. Apa kita bisa lihat
coba compare. Oh iya bener mirip ya gitu. Karena kemungkinan ditolak adalah karena first to file tadi udah ada orang yang daftar duluan, baik memiliki kesamaan identik betul-betul sama atau pada pokoknya gitu. Ada yang sama tapi pokoknya sama gitu. Itu dua itu membuat kita yang belakangan potensi ditolak. Oke. Nah, oke, boleh dilanjutin tadi abis pengecekan Boleh. merek, pendaftaran merek, apa lagi? Oke, pengecekan merek, pendaftaran merek, step berikutnya kita akan suggest pilih badan usaha. Ya, pilih badan usaha. Walaupun sekarang sebenarnya step ini bisa dikombin dengan perizinan. Karena gini, badan usaha itu adalah pilihan teman-teman ketika teman-teman betul-betul mau naik level. Tapi I think semua orang mau naik level ya. Soalnya gini, perbedaan paling nampak nyata adalah kalau kita beli makanan gitu ya, even me myself atau keluargaku, kalau kita beli makanan tapi kita transfernya ke rekening pribadi, nah itu pasti belum punya badan gitu kan. Tapi kalau dia sudah punya badan, itu pasti transfernya either ke CV atau ke PT. Dan kita sendiri sebagai konsumen merasa lebih safe gitu. Takutnya, aduh dia aku pernah kena penipuan online lagi, tapi bukan makanan minuman ya, pohon Natal coba kan. Coba kalau yang nonton menipu saya, awas. Jadi beli pohon Natal online gitu kan. Itu karena kita sedang mencari sesuatu, kemudian mesin advertisement membuat muncullah si pop-up iklan-iklan itu kan. Jadi bukan kita yang cari mereka kan, tapi mereka menangkap kita karena kita lagi cari sesuatu. Dan ketika kita klik ternyata penipuan, kita hilang trust gitu. Me myself nggak pernah lagi tanpa lewat marketplace. Walaupun waktu itu ceritanya pohon Natal tuh ya. Nah, cuman bayangin jadi segitunya, misalnya mau beli buah aja gitu ya, atau mau beli makanan. Ini jualannya online nih, tapi gue jadi kayak, bener nggak ya gitu. Akhirnya cari di marketplace-nya ada apa enggak. Nah, itu soal trust-nya konsumen karena terjadi kriminalitas demikian. Nah, apa kaitannya kemudian dengan yang kita obrolin sekarang? Kalau itu masih pribadi, ya ini si bank yang menyibak bahwa ini ternyata adalah kasus penipuan yang berantai gitu ya. Dia bilang kalau ini pribadi Bu, sebagian besar pasti arahnya potensinya itu atau kalimatnya gue rubah deh takut ada yang tersinggung. Kalau ini PT Bu, akan lebih susah untuk jadi rekening penipuan. Kalau PT atau CV. Terus logikanya di mana? I just wanna know more gitu kan. Karena untuk membuka rekening bank badan usaha, mereka akan butuh akte pendirian. Gitu. Akte notaris pendirian diminta gitu. NPWP diminta, KTP NPWP direksi diminta gitu. Jadi kredibel. That's why ketika kita beli makanan transfer ke CV atau PT, itu bikin konsumen memang merasa lebih aman dan lebih kredibel. Artinya dia meningkatkan level ya. Meningkatkan level dari perluasan usaha dia. Tapi balik lagi ke yang tadi, PT CV itu adalah persekutuan Kak Sasa. Persekutuan kuncinya. Artinya tidak mungkin satu orang. Kalau satu orang kan nggak bersekutu kan. Pasti lebih dari satu orang baru kita bilang bersekutu. Nah artinya kalau kita masih sendirian, apakah bisa membuat PT atau CV? Sebelum cipta kerja nggak boleh. Setelah cipta kerja, puji Tuhan alhamdulillah jadi boleh. Gitu. Udah bisa bikin PT perseorangan. Gitu. Baru setelah bikin PT-nya atau badan usahanya, kita ngurus perizinannya. Atau yang tadi gue bilang opsional, antara badan usaha sama perizinan adalah karena ada juga yang nggak mau bikin badan usaha tetap mau perorangan, tapi ngurus izin duluan, itu ada juga. Sepanjang dia ngurus izin gitu ya, itu diperbolehkan gitu. Tidak akan digrendel, dibilang ilegal gitu. Baru lengkaplah seluruh legalitas yang dimiliki oleh usaha F&B ini. So we started with kontrak. Aman-aman. Kaget gue. Sorry. Yeah. Terus badan usaha, which is sekarang perorangan udah bisa, sama perizinan. Mungkin 4 itu dulu kali kayak biar nggak pusing. Ya, benar-benar. Pokoknya perjanjian dengan co-founder dan karyawan. Kemudian itu termasuk NDA di dalamnya, terus pengecekan dan pendaftaran merek dagang, kemudian pilih badan usaha dan perizinan. Bisa paralel tuh. Mantap, betul. Oke, nah next.
sebenarnya mau nanya lagi. Itu kan tadi kan udah Silakan. cerita-cerita tuh. Oke, udah nih ini itu udah gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang yang namanya orang bisnis nih ya. Ini berdasarkan pengalaman aku zaman dulu sama teman-teman juga sih, teman-teman foodpreneur lah. Kan kalau kita Heeh. lagi bisnis nih ya, kadang-kadang kan, aduh, pas udah tahu tentang legalitas ini terus ngecek, loh mahal ya. Apa pas udah dihitung-hitung, loh mahal juga ya gitu. Nah, Hmm. sebenarnya ada suggest nggak nih, mana sih sebenarnya yang lebih lebih harus diduluin gitu? Apakah misalnya Hmm. kayak tadi kan banyak tuh ada perjanjian apa, terus ada pengecekan, ada apa namanya legalitas tadi apa bikin Badan apa sih usaha, tadi badan usaha perizinan. perizinan itu kan pakai ini ya semua apa pakai biaya intinya. Nah, Iya, iya. kadang-kadang kan orang aduh nanti dulu lah perizinan nantilah gitu, orang gue juga bisnisnya juga masih di dapur rumah sendiri gitu, by Iya. WA WA aja lah teman-teman deket-deket doang, nanti aja lah urusan urusan perizinan. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang kayak gitu ya, jadi sebenarnya kalau dari kacamatanya apa Rike nih ya, Hmm. sebenarnya mendingan bikin badan usaha dulu Hmm. atau nanti aja kalau udah untung udah ada profitnya nanti gue urusin deh gitu, mending yang mana gitu. Oke, oke, oke. I understand that when we started a business, pasti kita banyak spending di hal-hal yang prioritas ya. Mungkin marketing gitu kan, atau orang sales diperbanyak gitu, atau orang yang production diperbanyak Ya, gitu kan. I really understand. Tapi, again, tadi itu sih, maksudnya kita mau preventif atau mau cari obat tadi itu sih. Jadi, hmm. if you punya kesempatan untuk prepare di awal, pasti saya akan suggest untuk prepare. Jadi nggak keburu keteteran di belakang. Udah Ya. terlalu rumit sampai udah susah gitu dan akhirnya jadi costly. Terus another thing that I want to share adalah tolong jangan anggap si legalitas itu cost, tapi anggap itu sebagai Oh, investment. Itu anggap itu investasi. sebagai yes penyertaanmu untuk memajukan si usaha gitu ya. Kalau cost kan kebuang gitu aja ya. Ya, Tapi legalitas itu buat protect jalannya usahamu, terus nilai tambah gitu. Dan kita top up ya. nilai tambah ini gitu. Let's say tadi dua hal yang paling kita point out lah, which is merek sama badan usaha gitu ya. Si merek gitu ya. Banyak yang nggak tahu gitu bahwa si merek itu adalah aset. Kita lagi mendaftarkan aset kita. Maksudnya gimana nih aset? Aset tuh ya aset bisa diperjualbelikan gitu. If you wanna stop, lu bisa jual itu merek gitu. Ya. Apalagi orang-orang yang, aduh malas ngurusin pendaftaran, udah pakai aja brand ini gitu ya. Di beberapa brand besar, kita bahkan sudah bisa memisahkan antara valuasi mereknya doang dengan valuasi usaha gitu. Karena dia punya value gitu ya. Bahkan saya ikutin seminarnya sama Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif waktu itu Bekraf, ini bisa dijadikan jaminan untuk Hmm. mendapatkan uang tambahan misalnya digadaikan gitu si merek ini. Jadi dia adalah aset bukan ya liability beban gue harus daftarin enggak. Once you get it itu akan di granted dan aman untuk pakai dan itu investment yang sekali lagi adalah aset memiliki nilai tersendiri. Terus Hmm. misalnya I've been through an investment round gitu ya, udah ada investment di my startup. Hmm. Legal mereka itu tanya pasti gitu, apa jenis intellectual property yang kamu miliki gitu. Terus kalau kita Oh. bilang nggak ada, ya nggak jadi nilai tambah kan. Paten kita nggak mungkin punya. Hak cipta berhubungannya sama seni, apa yang diseniin gitu. Jadi merek gitu. Nah, si merek itu bukti bahwa kita telah memilikinya adalah si sertifikat tadi gitu. Jadi legal investor hanya akan menerima pernyataan bahwa kita memiliki nilai tambah berupa merek kalau kita bisa membuktikan setidak-tidaknya formulir pendaftarannya gitu bahwa ini sudah berproses gitu. Itu pun sebenarnya masih setengah karena sertifikatnya belum keluar kan. Ya. Tapi Ya, ya, ya. kalau sudah sertifikat ya akan menjadi nilai tambah gitu. So please think it that way, jangan jadi liability tapi jadi investment. Sama halnya dengan PT sih, banyak banget sekarang yang jadinya tuh kemarin-kemarin milihnya badan usaha milihnya
usaha perseorangan gitu tanpa legalitas. Terus nggak taunya diajak kerja sama pihak lebih besar diminta akte gitu, baru kelabakan gitu. Aduh ada deadline-nya, apalagi BUMN gitu. Itu pasti wajib harus serahin Ya. aktenya gitu, atau bank pasti minta pihak yang lebih gede. Terus baru kelabakan, terus ngurusnya jadi sembarangan gitu loh, bidang usahanya pilihnya ya udahlah adanya aja, yang penting bisa punya PT, bisa kumpulin akte gitu kan, sayang banget. Ya, ya. Kalau kita punya preparation, kita bisa spending waktu lebih banyak, kita bisa bikin yang perfect gitu untuk kondisi kita, perfect fit into our condition. Ya sih kadang-kadang gitu ya, kelabakan terus ya udah seadanya aja, yang penting ada gue bisa ikut tender gitu ya. Iya. Padahal ntar ya rubah KBLI bayar lagi, kan pakai akte. Terus salah Iya. nih gitu, atau izinnya ada yang salah masukin, harus pergi ke OSS, BKPM, ngantri gitu, betulin gitu kan. Jadi wasting your time malahan gitu. Ya. Nah, tadi kan banyak tuh cerita-cerita, wah ini penting, itu penting. Nah, ada nggak nih kalau selama pengalaman Rika ya, ada nggak sih sebenarnya kasus lah gitu, kasus apa sih yang jadi ribet banget nih terkait kalau misalnya kita legalitasnya nggak lengkap? Pernah nggak ada kasus? Kasus sih sebenarnya banyak yang bisa jadi contoh ya, tapi karena ini khusus untuk F&B, mungkin aku pengen point out 3 yang paling lumayan terkenal dan terbaru gitu ya. Palingan yang paling pertama sih terjadi di kota budaya kita, which is Yogyakarta, karena ini baruan kemarin 2020 gitu, tentang si es krim Tempo Gelato. Oh gitu. Iya. Itu kan juga sengketa merek ya, jadi ada yang Su merasa lebih berhak memiliki gitu. Nah, let's say deh, misalnya nih, kan orang memang tidak bisa terhindar dari, maksudnya ketika orang memang punya niatan untuk mengambil haknya, sebelum dibuktikan dia sebenarnya berhak atau tidak gitu ya. Tapi kayak, aduh, gue punya hak nih, pasti dia kan memang punya luxury, punya hak untuk boleh ngajuin gugatan ya. Boleh gitu ya, maksudnya kita nggak tahu intensinya baik atau jelek, tapi dia punya hak oleh hukum untuk ngelakuin gugatan. Tapi bayangkan kalau udah kita digugat, kita pakai itu merek, ternyata kita memang nggak pernah daftarin dan kita nggak punya haknya. Betapa menyakitkannya ya, karena harus ganti rugi, terus harus ganti seluruh branding yang udah kita lakukan, dan malu pula gitu kan. Jadi I mean like alangkah indahnya kalau ceritanya, walaupun amit-amit sampai ada orang yang beritikat buruk menggugat, tetapi kita memiliki sertifikatnya dan kita menjalankan sesuai proses hukum gitu. Kita mendapatkan sertifikatnya dengan jalan proses hukum yang benar gitu. Itu salah satu contoh. Atau yang paling rame, bahkan sampai jadi diskusi yang FGD gitu adalah kita artis Bensu gitu ya. Iya, ayam geprek kan gitu. Dia kekeh banget, itu nama saya, atau dia kekeh banget saya punya sertifikatnya. Ternyata yang dimiliki teman kita sertifikatnya di kelas yang salah, di kelas jasa. Kelas makanan restorannya bukan punya dia. Iya, punya orang lain yang juga bernama, kalau disingkat bernama Bensu gitu. So, itu juga pelajaran bagus sih Kak, maksudnya bisnis kamu apa? Masukin ke kelas yang tepat gitu. Jangan, kan merek tuh nggak cuma sekali daftar terus kelar gitu. Ada 45 kelas kan. Masukin ke yang tepat. Kalau emang sampai nyentuh 2 kelas, ya daftarin di 2 kelas. So you got more protection gitu. Ya paling gitu. Sama yang terakhir kalau yang F&B, yang kesukaan aku sih, suka banget makan wafer Superman kan. Wafer Superman tuh dapat gugatan dari DC Comics gitu. Tapi tetap kalah karena yang daftarin di Indonesia untuk kelas si wafer itu ya. Si wafer kesukaanku itu. Nah, tapi kalau si pelajaran dari sini adalah pendaftaran merek juga teritorial, Kak. Jadi kita mau pasarin produk kita di Malaysia, di Singapura, artinya lewat Indonesia kita daftar di sana. Kita nggak harus pergi ke sana. Gitu. Tapi harus didaftar di teritori gitu. Jadi cocokin kelasnya, terus langsung lengkapi teritori di mana kita mau mempromosikan atau menjual barang ini. Ya, Madrid Protokol itu bukan? Betul, berlaku Madrid Protokol. Ya, betul ya. Mantap. Yang siap, apa Kak. bisa didaftarinnya di Indonesia.
Yang bisa didaftarinnya di Indonesia. Enggak, soalnya gue baru tahu waktu dulu, kapan ya, gue lupa. Soalnya pernah ikut seminarnya. Jadi Di dulu situ kan banyak kita sih selalu, Kazakhstan. enggak juga sih. Dulu kan kita kalau misalnya mau mendaftarkan, misalnya nih ya, mau Heeh. mendaftarkan, misalnya mau ekspansi, kan ada juga teman-teman yang mungkin dulunya UKM juga sih gitu, tapi kan Heeh. membesar terus punya satu mimpi, oh gue Southeast Asia dulu, and then Hmm. apa sih pengennya ke loncat benua misalnya gitu. Kan kalau dulu Mhm. kan lo mau buka di mana, misalnya mau buka di Eropa, kan harus pergi ke Eropa kan ya untuk Iya, ngurusin iya, iya, dulu betul, gitu. betul. Nah, makanya gue Kita tahu, sekarang kayak misalnya iya udah kan? daftar, tapi daftar dulu kan daftar dulu di Indonesia nih ya. I mean like setelah kita daftar di Indonesia, kita punya semacam hak preferen karena kita sudah terdaftar di satu negara, kita punya hak preferen untuk bisa daftar lewat negara itu ke negara lain, lewat negara itu ke Ya. negara lain. Tapi ada preferen karena kita sudah daftar duluan di negara tersebut ya. Oke, nah terus Begitu. itu kan tadi kasus-kasusnya lah. Memang betul sih kemarin paling baru Tempo Gelato agak, Iya, tapi nggak tahu tuh, tapi endingnya belum tahu ya. Udah ada endingnya putusannya belum sih? Jadi udah kok, milik udah, siapa? udah. Milik siapa? Jadi Milik yang yang harus ganti benar. yang mana nih? Milik yang benar gitu kan. I have to check sih if you wanna see the result supaya kita tahu apakah masih jadi polemik. Kalau jadi polemik kita sebaiknya tidak memberikan tidak membahas supaya tidak terjadi opini publik kan. Oh iya, Tapi betul kalau betul betul betul. sudah putusan nggak apa-apa. Kalau sudah putusan kayak Bensu udah putusan, udah sampai banding di MA, udah final, udah gak ada upaya lain ya kita bisa ngobrol gitu. Dan satu hal yang saya Oke. tadi lupa untuk mention tentang merek adalah kalau kita mau buka waralaba, kita wajib udah punya pendaftaran merek. Karena Anda Oh tidak sah iya. mewaralabakan merek Anda sendiri bukan pemiliknya gitu. Ya Kan nggak betul lucu. betul. Tiba-tiba udah jual franchise, tau-tau yang daftarin orang lain, mati lah gue. Lalu gimana tuh ganti ruginya kan? That's a lot of problem will Iya occur. iya iya iya. Ya. Nah oke, ini nggak usah dicari lah, Gak nggak apa-apa usah dicari sekalian lah. kok. It's okay. Oke. Sure. Terus? Oke. Nanti jadi gosip lagi, nggak usah lah teman-teman cari aja nanti, googling aja Ntar malam sendiri. hari ya. Iya. Gitu. Nah jadi sebenarnya pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kalau buat UMKM itu, kalau misalnya mau daftarin merek nih, ada nggak sih gambaran, misalnya dari saya pertama hubungin konsultan misalnya gitu ya, minta ngecekin, terus pasti nanti didaftarin, kemudian habis selesai didaftarin, sampai keluar sertifikat, ada nggak timeline bayangan waktunya itu berapa lama sih? Oke. Tadi kita mulai dari apa? Mulai dari cek ya? Tadi kakak nanya Ya, mulai dari cek atau pas daftar? Oke. cek dulu dong. Kan misalnya ide Ya. nih, ting dapat misalnya apa bikin apa misalnya siomay Rike misalnya gitu kan. Iya. Ada That's muka identik kan, Rikenya gitu aneh kan. kan? Iya. Misalnya ya. Gitu. Iya. Ya misalnya kan udah Eh, bikin nih logonya udah bagus gitu kan. Udah namanya udah ada. Oke, mau ngecek udah dulu gimana. ditirusin gitu kan ya logonya. Mm-mm. So basically kalau dari pengecekan oke. If you ask me general consultant, aku nggak bisa on behalf of them ya, beda-beda. Mm. Tapi kalau mungkin aku ngasih contohnya my platform misalnya kontrak hukum gitu, kita memproses secara online tanpa tatap muka. Itu di pengecekan SLA kami adalah maksimal di 3 hari. Pokoknya kalau bisa over deliver, which is 1 hari 2 hari udah kelar, pasti akan di deliver. Dan itu kan sudah di platform, jadi user akan login, punya dashboard, dia bisa lihat proses pengecekannya sekarang sedang di tahap apa dan berapa hari lagi deadline. Tanpa harus telepon, tanya, WA, itu udah dengan sendirinya otomatis, bahkan notifikasinya juga otomatis karena kita digitalize prosesnya kan. Terus itu ngecek tuh SLS gitu. Habis itu the same thing with pendaftaran. Pendaftaran even bisa lebih cepat daripada 3 hari, tapi SLS tetap dipatok 3 hari. Nah, dari itu prosesnya kan kemudian di DJKI ya nyambungnya. Nah, di DJKI Kementerian Kumham itu kan udah bukan otoritas kita kaum awam ini, mereka jelata ini, tapi otoritasnya kementerian. Nah, sebetulnya oleh undang-undang jelas dikatakan gitu, jangan sampai setahun tuh baru keluar gitu. Bahkan di Cipta Kerja dinyatakan harus jauh lebih cepat gitu keluarnya sertifikat haki. Tapi
kalau dari praktek yang kami assist pendaftaran, which is pendaftaran merek itu jadi layanan nomor 1 di kontrak hukum, memang dalam tempo setahun setengah dari tanggal kita mendaftarkan itu si sertifikat itu baru keluar, Kak. Gitu ya. Walaupun ini jalannya makin better kok, makin better dan better karena sekarang udah mulai dibikinnya sistemnya sertifikatnya online. Kalau dulu kan bener-bener datang ke loket ambil gitu. Kalau sekarang sih bisa diunduh. Tapi artinya you don't have physical ya gitu. Memang harus print sendiri kayak print piagam gitu kan, biar keren bisa dipajang gitu. Tapi udah makin cepet sih, udah makin cepet. Walaupun masih temponya ya itu antara setahun setengah gitu. Baru sertifikatnya keluar. 1 sampai 1,5 tahun berarti ya? Ya. Sebenarnya kurang lebih kan kalau Betul. cuma masukin ke platform tadi maksimal 3 hari, tapi kalau bisa lebih cepat 1 atau 2 hari doang tadi ya? Iya, true. Oke, nah berarti, oh ya mau nanya, tapi kan sebenarnya tadi kan pas udah masuk ke DJKI itu kan waktunya 1 sampai 1,5 tahun sertifikat baru keluar. Tapi selama menunggu 1 sampai 1,5 tahun itu, adakah misalnya nih ya, kalau kita sih orang UKM biasanya nyebutnya gini, ada nggak sih tanda terima atau resi atau apapun itu yang bisa minimal tuh gue pegang dulu gitu? Iya, ada banget. Jadi kalau kita pas lagi ngajuin, itu akan dapat tanda bukti berupa bukti pengajuan permohonan. Ya, kayak semacam formulir gitu kan. Nah, yang menarik dari bukti pengajuan permohonan ini adalah dia kan ada tanggal pengajuan tuh. Tanggal pengajuannya misalnya hari ini ya. Hari ini tanggal 24 Maret ya, 2021 gitu kan, tanggal pengajuan tertulis di sana. Nanti di sertifikat kita, walaupun keluarnya setahun setengah lagi, atau setahun lah kita anggap cepat, berarti 24 Maret 2022 gitu ya, itu tanggal perlindungannya dimulai dari tanggal permohonan kita. Gitu. Jadi artinya ketika waktu di mana kita menunggu itu sebenarnya kita sudah dilindungi. Gitu. Karena di sertifikat ditulis bahwa kepemilikan hak ini adalah sesuai si tanggal permohonannya tadi. Gitu. Apalagi kalau di kami, itu kan kami sudah proteksi kami bahkan nggak allow sih orang langsung daftar. Itu harus banget ngecek. Karena kita nggak mau yang daftar terus tahu-tahu ditolak terus dia merasa itu kesalahan. Merasa gitu. udah punya. Iya, true. Nggak. Terus apalagi ada beberapa founder yang memang aku cinta banget sama nama ini karena nama ini dikasih dari orang tuaku gitu. Terus maksa sekali gitu harus namanya itu gitu kan. Jadi kalau dilihat di platform kontrakhukum.com, nyari langsung pendaftaran tuh kami sulitin gitu. Kami ada tapi sulit gitu. Kita tuh pokoknya pengennya teman-teman ngecek dulu gitu. Biar tahu sebenarnya potensinya gimana, bisa tidak punya hak atas merek tersebut. Nah, tapi kalau kalau misalnya pas kita daftar kemudian ditolak, itu masuknya ke email ya atau gimana? Kalau di proses kami, karena kita tunjuk kuasa konsultan, jadi di dalam prosesnya nanti kami sebagai penerima kuasa dari si pendaftar itu mampu melakukan upaya-upaya hukum agar seminimal mungkin ditolak, gitu kan? Di dalam proses setahun setengah itu ada masa di mana diumumkan ada si Kasasa loh, atau tadi Rike loh, dia mau daftar merek dagang ini loh. Ada yang keberatan nggak istilahnya gitu ya, seperti itu. Nah, di masa pengumuman itu bisa saja ada pihak luar yang menyanggah gitu, yang pengen ngasih tahu DJKI jangan didaftar dong gitu, karena saya punya haknya dengan satu dan lain hal. Nah, karena kuasanya telah diberikan kepada kami, jadi kami yang akan bertanggung jawab menulis surat jawaban tanpa biaya tambahan. Karena di kontrak hukum semua bayar di depan, tidak ada tambahan di belakang. Gitu. So it's actually fee untuk ngejagain sampai sertifikat kamu keluar. Jadi segala rintangan yang di tengah-tengahnya sampai setahun setengah itu udah jadi resiko kami. Gitu. Si kontrak hukum konsultannya. Cuman kalau ternyata itu mulus-mulus aja gitu, tapi biasanya enggak sih, pasti ada proses itu sih. Misalnya mau ditolak pun si DJKI akan keluarkan
namanya usul tolak. Nah, usul tolak kami konsultan juga bisa bersurat gitu, sehingga dipikir lagi oleh DJKI gitu. Nah, itu semua udah all include di depan tanpa biaya tambahan di belakang. Oke. Nah, oke, Rizka. Rizka. Aduh, Rika. Kok Rizka sih ya? Merek dagang baru. Salah gue. Maaf. Oke, sebelum santai. kita masuk ke pertanyaan, aku mau sedikit ngasih info kelas dari Foodies, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, gitu. Oke, nah teman-teman, sekarang ini sebenarnya perdana banget nih di live IG kali ini nih ya, gitu. Jadi aku pengen ngasih informasi pertama banget, gitu kan, untuk dibukanya pendaftaran sekolah bisnis kuliner by Foodies. Nah, buat yang belum tahu, kita udah sempat di teaser juga sih sebenarnya. Jadi Foodies itu akan membuka sekolah bisnis kuliner. Nah, jadi apa itu sekolah bisnis kuliner by Foodies? Itu adalah program pembelajaran intensif yang dapat diikuti secara offline selama 6 bulan, 4 bulan program kelas dan 2 bulan mentoring, atau bisa diikuti online juga. Saat ini masih dibuka untuk penawaran sangat spesial, harga terendahnya hanya untuk 20 pendaftar pertama. Jadi, teman-teman yang mau serius mendapatkan ilmu bisnis kuliner lengkap lebih dari 150 model lengkap, bisa segera cek ke sekolahkuliner.com. Tuh, gampang kan? Jadi langsung diketik sekolahkuliner.com. Gampang banget, nggak bakal salah tuh, soalnya bahasa Indonesia. Kecuali bule yang baca bingung pasti. Gitu. Tapi sekolahkuliner.com. Atau bisa langsung teman-teman yang pengen tahu lebih jauh lagi tentang sekolah bisnis kuliner by Foodies ini, bisa juga langsung tanya ke WA CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Oke. Aku ulangin ya, 0813 1214 7974. Jadi outputnya bakal luar biasa banget, teman-teman jadi bisa menyusun bisnis plan, penawaran ke investor, dan rencana keuangan dan persiapan membangun bisnis miliaran. Semoga jadi miliaran. Gitu. Nah, oke. Aku mau buka kolom Q&A ya. Ini kayaknya udah ada yang nanya juga. Sebentar. Ini nanya, tapi sebenarnya tadi udah dijawab sih. Dijawab sekali lagi aja kali ya. Malam Karike mau tanya, biasanya kalau kita mau urus merek dagang melalui perantara bisa lewat siapa ya? Kayak tadi udah disebut sih. Jadi lewat siapa, Kak? Lewat kontrak hukum. Masuk aja ke sebenarnya unik ya pertanyaannya. Nanti biar bisa langsung online. Oke, nah terus ini juga pertanyaannya cukup. Tadi sebenarnya mau gue tanya, tapi akhirnya ada yang nanya juga, nggak apa-apa. Mendingan aku baca yang pertanyaan aja. Apakah suatu merek dagang berlaku selamanya? Kalau tidak, berlaku selama berapa lama? Pertanyaannya bagus-bagus ya. Berlakunya ketika sekali didaftarkan itu untuk 10 tahun dan dapat diperpanjang. Oke, berarti kalau kayak paten nggak bisa diperpanjang gitu. Tapi kalau merek dagang dapat diperpanjang terus-menerus. Gitu. Berarti tadi berapa? 10 tahun ya? 10. Nah, 10 tahun dari tanggal pendaftaran atau betul, sertifikat? Pendaftaran. Karena sertifikat dari perlindungan kan menyatakan tanggalnya tanggal pendaftaran kan. Jadi 10 tahun perlindungannya. Nah, oke. Nah, terus ini Bu, alah ibu, kakak dong, belum ibu-ibu ini. ada contoh perjanjian dengan co-founder nggak? Nah lo. Kita soalnya di kontrak hukum nggak ada template sih, karena kita platform yang di belakangnya tuh betulan legal profesional kan. In this case berarti lawyer yang bikinin gitu. Jadi different types sih, kita nggak yang kayak ada template ini kalian download gitu loh, tapi customize, diceritain kebutuhannya apa, diceritain tuh artinya di platform ya, diketik gitu, atau kasih contoh-contoh gitu, screenshot, WA gitu, nanti si konsultannya akan ngedraft sesuai kebutuhan gitu. Dan karena nggak ada template, jadi setiap draft itu belongs to the client ya, milik kliennya gitu. Oh, berarti kalau misalnya berarti itu jatuhnya harus konsultasi ya, berarti ya harus masuk ke platformnya atau gimana? Bisa dua. Kalau konsultasi itu kan 60 menit
di bawah 500.000. Nah, itu berarti tanya jawab kayak gini, tanya jawab, silakan topiknya apa, tanya. Nanti hasilnya itu adalah rekomendasi. Tapi kan itu live gitu. Kalau udah tahu pasti mau bikin kontrak, boleh juga langsung pilih layanan kontraknya. Jadi you don't waste your money for 2 times services gitu. Konsultasi itu biasanya karena dia belum sure aja gitu. Ada sesuatu yang dia betul-betul mau discuss. Berarti tinggal pilih ininya ya, apa masuk ke platform kemudian pilih kebutuhannya apa ya? Betul. Okay. Nah, ini ada yang nanya lagi tapi sebentar. Nah ini to be honest gue nggak terlalu ngerti ya, tapi gue bacain aja ya. Siapa tahu kita bisa jawab. Soalnya gue nggak terlalu ngerti. Nih, Kak mau tanya untuk UKM daftar perlu apa surat keterangan UMK dulu ya? Nah. Jadi bingung gue. Apakah surat ini bisa kita buat sendiri atau harus lewat konsultan? Nah, ini gue nggak tahu ngerti sih, to be honest. Oke. Oh ya, betul. Misalnya dalam hal pendaftaran merek nih ya, dalam hal pendaftaran merek kan, jadi kan pasti karena dia mau apply sebuah perizinan kan. In this case misalnya pendaftaran merek. Pendaftaran merek kalau kita UMKM itu kita ada fasilitas penerimaan negara bukan pajaknya jadi cuma 600.000 dari yang sebelumnya 1,8 sampai 2 juta. Nah, tapi untuk bisa mendaftarkan, kita perlu surat keterangan dari Dinas Koperasi dan UMKM bahwa kita betul UKM terdaftar, terbina, dan memang ikutan seminar mereka gitu. Memang ikutan penyuluhan kalau mereka sebutnya, bukan seminar gitu. Nah, surat itu mesti datangnya ke Dinas Koperasi tadi itu, di potongannya masing-masing. Nggak bisa bikin sendiri ya? Tadi kan pertanyaan gitu kan? Enggak sih. Nah, untuk dapetin si surat itu mungkin kita bikin surat kayak permohonan menyatakan kami UMKM omset segini, lahir dari tanggal segini gitu. Tapi tetap nanti surat yang dilegitimasi untuk misalnya tadi kasih PNBP adalah surat bercap Dinas Koperasi dan UMKM. Oke. Sebelum kita move to next session lagi, kita itu selalu punya satu ritual foto bareng sebenarnya. Siap. Jadi teman-teman jangan lupa pada di screenshot, kemudian abis di screenshot itu di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan akunnya yang mau di tag? Kontrak Hukum. Oke, jadi di @foodies.id dan @kontrakhukum. Oke, kita ini. Oh, Rika Karolin juga boleh kalau mau di-tag. Ya, boleh, silakan. Boleh banget. Oke, nah kita bergaya dulu ya. Teman-teman jangan lupa di screenshot ya. Oke, sudah kayaknya. Gila gaya gue kaku kok begini doang. Gitu kan, kalau kan gini, wah. Gak apa-apa, kan udah maksimal tapi wajahnya. Kalau gue wajahnya soalnya kurang maksimal, jadi harus bergaya-gaya centil. Yang penting cuannya maksimal, Kak, tenang aja. Oke, nah terus lanjut ya. Nah, ya. Jadi tadi kan pembahasannya udah cukup banyak ya. Ada harus pengecekan dulu lah, harus macam-macam lah gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya mau kan tadi pembahasannya banyak, terus tadi udah diwakili beberapa pertanyaan. Nah, aku mewakili juga sih sebenarnya pertanyaan dari teman-teman Foodpreneur juga lagi nonton nih. Nah, tapi kalau misalnya nih kita mau mengurus tadi itu yang macam-macam lagi, ada perizinan lah, ada merek dagang lah, ada macam-macam tuh, badan usaha, kemudian perjanjian sama co-founder lah. Nah, itu kalau misalnya benar-benar mau diurus kemana sih? Atau misalnya ngonteknya stepnya kemana, Sob? Oke. Jadi jangan salah kaprah. Saya bukan konsultan pribadi. Silakan langsung masuk ke www.kontrakhukum.com. Ini platform online. Langsung begitu masuk kontrakhukum.com pasti langsung kelihatan deh ada 2 layanan utama, badan usaha sama merek. Kalau bukan itu yang Anda cari, masuk ke fitur layanan, ada pembuatan kontrak, perizinan, atau yang tadi kita bahas segala macam itu ada. Juga silakan manfaatkan fitur-fitur yang gratis, misalnya chatbot kita untuk tanya jawab atau live chat kita dengan CS itu juga gratis. Mereka juga merupakan
trained CS ya, jadi sudah dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan hukum, kecuali mau konsultasi kasus, memang ada topik tertentu yang pengen didiskusikan atau memang sudah ada permasalahan yang sedang melanda, itu baru harus masuknya ke sesi konsultasi berbayar tadi dengan durasi yang ada di platform. Terus ada beberapa fitur-fitur yang bisa dimainin lah gitu. Aku cocoknya CV atau PT atau yayasan ya gitu. Silakan dimanfaatkan aja maksimal mungkin di platform kontrakhukum.com. Oke. Atau misalnya kalau yang teman-teman yang biasanya Instagram, itu boleh ya kalau misalnya nanya ke atau boleh. jangan? Boleh banget. Atau kalau misalnya teman-teman yang mau nanya, ya, bingung, maksudnya bukan bingung sih, mungkin terbiasanya ngekliknya dari Instagram dulu. Kan ada orang yang begitu ya gitu. Jadi bisa juga nanya ke Instagramnya, ke DM-nya juga boleh. Boleh @kontrakhukum. Atau pasti nanti biasanya di Instagramnya pasti ada websitenya juga lah ya. Nggak mungkin nggak ada kan. juga ke websitenya, betul. Nah, jadi teman-teman bisa langsung kontak aja ke @kontrakhukum atau kontrakhukum.com tadi ya. Ya, betul. Oke, nah mendekati akhir live nih Kak. Sorry udah lewat loh, maaf ya. Gak apa-apa. Nggak berasa soalnya. Kita ciri-ciri kumpul jadi seru kan ngobrol-ngobrol. Bawel, soalnya nanya mulu gue. Maaf ya, banyak tanya. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, nah mendekati akhir live nih. Boleh nggak minta closing statement dong dari Rika? Oh, baik. Saya sebetulnya terkagum-kagum sih sama teman-teman yang foodpreneur. Karena kita pikir kemarin pas pandemi itu bisnis bakal berjatuhan, terus mungkin akan mempengaruhi kontrak hukum karena kami kan supporting bisnis, jadi nggak ada bisnis ya apa yang kami support gitu kan. Tapi amazingnya adalah ternyata teman-teman malahan nggak mau kalah dari pandemi, terus berinovasi dari dapur sendiri gitu. Terbukti dari industri makanan dan minuman itu meningkat drastis di layanan pengecekan merek, pendaftaran merek, dan pendirian badan usaha. Jadi kami malah senang kemarin berhasil tetap support teman-teman dari bidang F&B untuk punya sustainable business. Nggak jadi cuman alternatif gara-gara pandemi nih Kak, tapi memang mau bikin sustain, makanya dia urus legalitasnya. Termasuk misalnya kemarin kita support di, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk 1.000 UKM di bidang kriya, kuliner, dan wastra gitu. Jadi kuliner pun termasuk salah satu. Makanya ketemu Kak Sasa gitu, beneran ngefans, beneran siap-siap gitu pas meeting gitu kan. Terus dengan your brilliant idea about all this education for F&B gitu, happy banget dan terkagum-kagum gitu dengan semangat teman-teman. Maju terus, jangan ada yang bikin patah semangat ide kreatifnya. Terus mudah-mudahan karena berkaitan dengan topik hari ini, teman-teman mengerti bahwa legalitas itu investment ya, bukan liability, dan harus diurus dari awal biar preventif, biar jalannya enak, nggak lagi ada sengketa dengan co-founder, dengan merek dagang atau badan usaha, itu semuanya lancar. Kontrak hukum akan siap untuk mengawal teman-teman memiliki bisnis yang terproteksi. Itu aja, Kak. Oke. Ini udah terlalu malam ini. Oke, kalau gitu tadi udah ada closing statement juga dari Rika. Aku sangat-sangat berterima kasih juga buat Rika buat waktunya hari ini mau ngobrol-ngobrol. Banyak ngasih insight buat teman-teman juga. Teman-teman juga pastinya catatannya kayaknya juga udah banyak. Aku juga nyatet soalnya. Gitu, oke. Paling thank you banget buat Rika dan teman-teman di Kontrak Hukum. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton juga. Nah, semoga banyak yang berterima kasih tuh. Semoga sharing Rika hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur dan juga pastinya akan menjadi berkat tersendiri untuk Rika dan teman-teman di Kontrak Hukum. Oke, amin. Jadi pandemik ini akan semoga juga akan menjadi penyemangat justru ya. Jadi bukannya malah down, tapi kita harus lebih bersemangat lagi, bergandengan tangan mungkin kan. Jadi biar sama-sama saling bantu dan tetap semangat buat teman-teman yang juga jangan pernah berhenti belajar. Oke, paling segitu dulu dari saya.
Selamat malam buat teman-teman foodpreneur. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus kuliner Indonesia. Bye. Thank you, Rike. Bye. Thank you, Kak.